صلوا على النبي محمد. Yang namanya ketahanan nasional itu bukan TNI, Polri saja, termasuk ulama, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang seharusnya setiap pesantren itu mampu menguak isi daripada Al-Quran ke universalannya, bukan sekadar Al-Hafidh. Al-Hafidh banyak, tapi kalau saya kritik, ya menunggu panggilan. Kalau ada khawlan, ada maulud, dan sudah baca tahtimul Quran satu khataman rasalah, itu baik, moga saja. Tapi usahakan dari melalui madrasah kita ini sampai ke perguruan tinggi, mampu tidak menguak mutiara-mutiara yang sangat luar biasa, sehingga kita ini Al-Islam melahirkan cendekiawan, ilmuwan yang luar biasa. Karena negara atau bangsa ini atau wilayah Indonesia ini tidak mungkin akan selalu bergantungan kepada bangsa lain. Harus kita bangkit, harus kita bangun, mampu atau tidak mengelola apa yang ada di dalam tanah air ini. Itu tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab bangsa lain. Bimbingan yang demikian itu sudah ada dari semenjak, kalau kita uraikan dari mulai sejarah. Coba kita lihat sejarah, mengapa timbulnya, bukan mandul, tersendat-sendatnya ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Apa sebabnya? Setelah Al-Imam Ali bin Abi Thalib wafat, meninggal, atau sebelumnya, Bani Umayyah ini sudah bereaksi. Maaf kalau kata begini, ini menceritakan Bani Umayyah atau Muawiyah, pasti akan dapat cap. Ini mungkin Bang Syiah. Ya, kalau saya katakan Syiah pendukung apa Syiah madhab. Kalau Anda peristiwa Sayyidina Ali berhadapan dengan Muawiyah, hidup di zaman itu, saya juga bertanya, Anda memilih Imam Ali, ikut Imam Ali atau Muawiyah? Coba jawabannya apa? Ikut Imam Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rabi', atau ikut Muawiyah? Ya? Ikut Imam Ali. Anda Syiah berarti. Muawiyah. Tapi pengikut, bukan madhaban. Kalau madhab saya tidak berbicara. Oh, seandainya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman masih hidup pada waktu zaman Sayyidina Ali, pasti di belakang Sayyidina Ali semua. Apakah kita mau mengecap Abu Bakar, Umar, Utsman? Beliau siapa? Karena hanya Imam Ali yang dirampas. Udahlah, kita tidak berbicara ini. Tapi setelah itu perkembangan Muawiyah yang begitu hebatnya, dengan modal yang istimewa, setiap Jumat jubahnya Sayyidina Utsman selalu digelar, yang bekas berlumuran darah waktu ketika menghadapi ajalnya, dan jari jemari istri tercinta Sayyidah Nahilah yang putus, itu setiap Jumat digelar. Padahal pembunuh Sayyidina Utsman sudah dikisos oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Seolah-olah Muawiyah tidak mengesahkan kisos itu harus diserahkan kepada Muawiyah karena Sayyidina Utsman dianggap famili. Itu pada dasarnya. Jadi tidak mengakui kepada kekhalifahan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali dihujat di atas mimbar selama 80 tahun. Bahkan ada yang mencatat lebih. Itulah mulai tersendat-sendat isinya rame politik.
berjalan, tapi dengan melalui satu benda, entah itu jubahnya Sayyidina Utsman, jari jemarinya Sayyidah Nailah, dan tidak kalah setiap hari Jumat mesti melaknati kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 80 tahun. Berapa ilmuwan kita sampai lari yang ditindas. Ini saya menceritakan sejarah perkembangan ilmu mengapa tersedak-sedak. Sekitar 75 tahun lebih kekuasaan Bani Umayyah, tidak lama direbut oleh Bani Abbas lagi. Kekuatan Bani Abbas pada waktu itu sampai ada cerita Baghdad 1001 malam, luar biasa. Kekuatan Bani Umayyah di Spain 350 tahun, bahkan dia menceritakan lebih, tumbang semuanya. Padahal kalau kita berbicara, saya minta jangan direkam ya, off the record. Ini bisa salah pahami nanti. Dulu jangan, saya minta. Apa sebabnya? Padahal al-Islam dilindungi oleh Allah SWT. Mestinya menang. Mengapa tidak menang? Oh kalah, hancur. Tidak sampai Aceh, Pasir, India, sampai Malaka pun jatuh ke tangan Portugis. Mestinya kita berpikir jauh. Mulai menurun perkembangan, walaupun madrasah apa sudah begitu maju, tapi menurun oleh tidak terlepas oleh tekanan-tekanan politik pada waktu itu. Berapa kitabnya Ibnu Sina yang 100 jilid ditaklif oleh muridnya Muhammad Husaini 200 sekian jilid. Jadi kalau dihitung hampir 300 jilid ilmu kedokteran, justru kita tidak bisa mengamalkan, tidak bisa menguah yang mengamalkan oleh orang lain. Ini soal. Mestinya kita harus berubah mindset cara dalam dunia pendidikan ini untuk bagaimana memajukan regenerasi yang ke depan. Maaf kalau saya tidak memberikan fatwa. Kalau sudah fatwa para kiai buat apa diberi fatwa, sudah kenyang fatwa. Tapi saya belajar membuka ke depan ini umat Islam dan bangsa ini bagaimana. Itu yang penting, mempersiapkan regenerasi. Mampukah atau tidak memberikan jawaban-jawaban atau solusi. Itu tugas. Tanpa menumbuhkan regenerasi yang cukup berbobot secara ilmiahnya, sulit. Dan di dalam Al-Quran, ya Allah, kalau kita pelajari, luar biasa. Sering saya memberikan satu contoh. Kita banyak yang hafal kalau kita tunjukkan suratnya, surat At-Tariq. As-sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmul thaqib. Ini di sini banyak menerangkan di dalam tafsir benar masalah hubungan antara ubudiyah dan bagaimana alam ini kalau tidak ada ulama. An-najmul thaqib yang dimaksud para ulama. Tapi secara satu sisi ilmiahnya mengapa tidak kita baca? Tidak sekali-kali Allah Ta'ala menggunakan kalimah atau wawunya wawu qasam demi. Bukan Allah Ta'ala sumpah dengan makhluknya, menggunakan makhluknya. Hayhata. Wassama'i wa bi izzati wa jalali wa adhamati wa qudrati wa izzati wa qudrati wa iradati. Aku ciptakan langit tanpa tiang. Dan berapa langit? Dan di bawah langit juga, antar langit dengan di bawah juga ada wabu qasam lagi At-Tariq. Bisa ditafsirkan frekuensi.
bisa ditafsirkan beberapa alam dimensi, dari mulai saf awal sampai kharij dan sebagainya, sampai menuju ke ionosfer dan lain sebagainya. Bagaimana perkembangan pola matahari, rembulan, bintang. Coba kita berpikir. Dan manfaatnya matahari, bisa kenapa manusia diberi rambut alis yang kena sengatan matahari langsung, ini mengembalikan pantulan ultraviolet. Daun-daunan ada yang kasar, berbulu, itu bagian daripada penangkal. Yang halus, kehalusannya itu menangkal. Mengapa lautan diberi garam, asin? Untuk mengembalikan pantulan-pantulan daripada pengaruh ultraviolet dan lainnya yang dari matahari itu sendiri. Dan bagaimana pantulan sinar matahari itu sendiri melalui laut ke bumi. Di bumi pun diberi bagaimana cara mengantisipasi, membalikkan dan lain sebagainya. Sudah termuat, sudah tertulis itu kira-kira ini. Maaf kalau saya kritik, paling web khasiat ya apa kalau baca sama waktu tanyanya khasiat. Ya monggo-monggo saja soal khasiat bagus, tapi ya semono jangan segitu saja. Ini PR kamu, PR kita. Harusnya dalam mat itu sudah harus berkembang, bukan teori, wacana, oke lah dalam program. Kapan mengangkatnya dan menyinjingnya? Ini satu. Dan bawahnya hebat. Setelah menceritakan, menerangkan bab ilmu astronomi atau antariksa, ke bawahnya apa hubungannya? Faladul insani ma khuliqan ma'id dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ini kan ilmu anatomi manusia. Nah, apa kaitannya dengan wasama'i wat tariq yang satu sisi faladul insani ma khuliqan ma'id dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Kita tidak ingat bahwa lingkaran bumi itu mempunyai 360 derajat. Lingkaran manusia pun sama, cuma berbeda nama dan bentuk. Pusing silahkan. Inilah satu contoh. Ruas manusia, kalau lingkaran bumi itu 360 derajat, ruas manusia pun 360 ruas. Maka manusia berdiri tegak 100 derajat tidak ada, karena lingkaran manusia dan lingkaran bumi itu sendiri 90 derajat kali 4 360. Jadi orang tegak lurus 100 derajat geblak dia. Teori. Dan bisa diukur bagaimana dari rambut sampai ke pusat, dari pusat ke tangan kanan ke tangan kiri rububiyah 90 derajat, dari pusat ke kaki kanan, dari pusat ke kaki kiri. Dan berapa urat, berapa sarafnya, itu insya Allah tidak meleset dengan 360. Tinggal jumlah kecil dan jumlah besar, bisa 3.600 saraf dan lain sebagainya. Bagaimana sel-sel tulang itu sendiri, peredaran darah, tulang sumsum dan lain sebagainya. Sama juga peredaran, bagaimana bumi ini dengan air laut dan anak-anak sungai, air sungai yang besar. Perhitungan itu ada. Jangan dikira tidak ada perhitungannya. Per detik sekian kecepatannya air itu sendiri. Sangat luas.
Dan bagaimana kita bisa menghubungkan antar air yang ada. Kita belum mempunyai laboratorium. Kalau laboratorium pertanahan ada, tapi hanya pertanahan sekian hektar daerah ini. Yang kami maksud laboratorium, andai kata di Sumatera yang paling besar ini sungainya apa, anak sungainya apa. Kalau di Sumatera Selatan, di Aceh atau Papua atau Indonesia atau Pulau Jawa ini, Pekalongan khususnya atau Tegal dan lain sebagainya, pernah menyelidiki tidak kalau sungai ini kandungan belirangnya tinggi, sungai yang satu kandungan belirangnya tinggi, sungai yang satu kadar kapurnya tinggi, pernah mengawinkan tidak antar yang kebanyakan air sungai ini kapurnya tinggi, coba kita kawinkan dengan yang besinya tinggi. Kebetulan di situ sawahnya tanahnya banyak kandungan besi. Ayo kita semprot ke sana, ambil 1 drum. Belum pernah coba? Belum. Nah, ribut partai terus. Pilih memilih geger terus. Ini ilmiah yang kita harus menjawab, pembekalan untuk ke depan. Kritik lagi. Dan bahasan itu tidak ada habisnya. Andai kata si A memilih si B dan sebagainya, belum tentu 3 bulan rampung itu belum. Ustadz sama Ustadz saja, kalau lihat pilihannya lain terus ada berbeda. Ya begitulah. Masih belajar demokrasi. Belum demokrasi yang sempurna. Amerika 200 tahun baru bisa berjalan jalan demokrasi. Alhamdulillah Indonesia merdeka 73 tahun sudah begini, alhamdulillah. Ya, tapi kalau pendapat saya belum, masih belajar demokrasi. Nah. Tapi apakah kita akan mengorbankan ilmu-ilmu ke depan, pembekalan kepada generasi yang akan datang? Mestinya tidak. Karena ilmu berkembang terus sepanjang masa. Siapa yang siap untuk itu? Ini PR yang besar untuk setiap madrasah atau dunia pesantren. Kami lanjutkan bawahnya setelah aliran darah sekian derajat, bagaimana detak jantung, ada yang sikloskon, ada yang pakai detik ketika orang itu tidur, detaknya. Tapi kita berjaga lebih cepat, makanya tidak diperbolehkan, disunahkan oleh Nabi bangun tidur itu membuat satu adaptasi supaya tidak bangun terus bergoyang. Karena apa? Peralihan dari sekon ke detik. Maka disunahkan duduk. Ini al-Islam sudah sejauh itu. Dan ketika mbak-mbak atau ibu-ibu atau mas-mas, bapak-bapak ini masuk ke kamar mandi, apa sebabnya kok harus kaki kiri dulu? Nah, saya tanya itu. Paling jawabnya ya sunnah. Selesai. Jangan. Padahal kaki kiri ini menghubungkan paru-paru sebelah kanan. Bila mana kamar mandi atau WC yang kurang enak, mungkin ada bakteri atau bakteri atau virus yang tidak enak, ditangkal dulu karena kaki kiri yang masuk oleh paru-paru kanan. Begitu kaki kanan lekah menghampas, semua tidak masuk ke jantung. Itu sunnah. Berhenti di sunnah, ilmiahnya ditinggal. Jadi berbicaranya selain pahala tidak ada. Modalnya modal pahala. Saya kritiknya, maaf saja. Nah, apakah pembekalan ini akan disampaikan secara ilmiah atau tidak kepada regenerasi? Atau cukup di pesantren aja? Ini tantangan. Ya jangan kaget kalau mursyid tarekat dikira tidak kira muteri tasbih tok, bicara boleh dan tidak boleh.
orang itu harus ingat, orang akan mati harus banyak ibadah. Kecelik, keseliru saya, sombong sedikit. Orang tarekat lebih banyak membuka kitab-kitab di antaranya. Kaya ilmu pengetahuan. Nah itu satu. Coba kalau kita punya laporan, luar biasa. Dalam dunia pesantren bisa mengelola sawahnya, tidak memerlukan pupuk-pupuk yang top. Coba kita gali sungai ini, kita ambil 1 drum, sungai ini 1 drum. Sedang kebutuhannya ini tanahnya kandungan kapurnya tinggi, ayo kita injeksi dengan kandungan besi yang cukup. Bagian anti ama itu, cuma kan kita belum pernah mencoba. Dan di bawahnya menerangkan ilmu geologi, vulkanologi, bagaimana daya tarik bumi, bagaimana air bisa disedot oleh matahari, dibolak-balikkan kembali, dan sebagainya. Apakah kita sudah sejauh itu? Kalau sejauh itu, kekayaan apa yang ada di Nusantara, pasti kita akan menjaganya. Dan kita bangga karena negara kami kaya. Tapi sayangnya, sebagian belum mampu untuk bisa mengelola lebih jauh. Itu bagian pertahanan apa yang ada di dalam umat ini khususnya, dan bangsa pada umumnya. Dari itu kami juga mungkin bisa menjadi pembekalan di pesantren kita masing-masing. Ketika kita balik bikin konsep yang bagus, mindset yang kurang tepat kita robah dan sebagainya. Kembali kepada sejarah, mengapa beliau-beliau itu, mereka-mereka itu hancur? Karena mendahulukan kepentingan politik, ulamanya yang baik-baik disapu, ahlul bait Nabi SAW banyak yang diusiri dan lain sebagainya. Itu runtuhnya mereka. Asal usulnya dari itu. Padahal kekuatan militernya pada waktu itu kayak apa? Bani Umayyah, Bani Abbas, Indonesia. Tapi tiangnya barokah telah ditinggalkan. Itulah yang menyebabkan apa tiangnya? Al-ulama salihin wal awliya'il arifin wa ahli baiti tahirin. Itu terutama. Kalau ini sudah mulai digoyang, ya sudah. Sekali lagi, kekuatan di Spain itu kayak apa? Sampai Syedi Abu Bakar Ibnul Arabi, beliau berenang dari Spain sampai ke Fez. Walaupun itu dekat. Kalau kita di Fez, lampunya Spain itu kelihatan. Kayak kita lihat Madura cuma lebih jauh. Ulama sepuh itu berenang. Karena tekanan-tekanan dan beberapa ulama bukan sedikit yang mati dalam penjara. Pertamanya bagus. Yang terkenal dengan Jabal Tar, Torik yang pertama kali masuk ke Spain. Awalnya, akhirnya, ya begitulah. Pasai, Aceh, Banten, Palembang, kekuatan daerah Islam luar biasa. Sumenep, Demak, dan banyak lagi, Buton, Ternate, dan sebagainya. Bagaimana perlawanannya terhadap Portugis luar biasa. Apalagi dari gua, Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf bin Abdullah, yang mampu memimpin pada waktu itu setelah belajar kemana-mana tinggal di Banten, yang akhirnya dibuang oleh penjajah. Pertama kali ke Sri Lanka. Di Sri Lanka pengaruhnya luar biasa, pindahkan lagi sampai ke Cape Town, Afrika Selatan. Sudah muncul tokoh-tokoh intelektual pada waktu itu, walaupun terbatas peralatannya, ilmunya tidak ada ketinggalannya, terbendung dengan situasi dan peralatan. Maka
Maka dari itu kesempatan yang baik kita memberikan semangat bagaimana mampu atau tidak kita menguak isi Al-Quran untuk pembekalan regenerasi ke depan, sehingga orang tua itu memasukkan anak didiknya ke MAN atau Aliyah mempunyai kebanggaan yang luar biasa. Harusnya begitu, bukan terus sasarannya umum. Cuma masuk Aliyah di sini ini aku bolong koyo. Inilah. Tapi kalau kita bisa menjawab seperti yang saya omongkan tadi, insya Allah MAN ataupun Tsanawiyah akan luar biasa. Karena apa? Yang keluar dari madrasah atau selamat tersebut mampu mencetak manusia harapan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan doa dari Habib, acara kita secara keseluruhan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.